Halo, saya Dr. Asti, saya seorang dokter akupunktur Promil. Infertilitas adalah kondisi di mana sepasang suami istri sudah menikah lebih dari 1 tahun, tidak menggunakan kontrasepsi, dan melakukan aktivitas hubungan seksual secara rutin, tapi belum hamil. Yoga itu sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Untuk yang reproduksinya terganggu itu juga bagus. Nah, ada yoga yang disebut sebagai yoga infertility. Yoga infertility adalah yoga yang ditujukan untuk orang-orang yang sedang program hamil. Yoga infertility itu sebetulnya hampir sama standar ya dengan yoga-yoga untuk kesehatan. Cuman memang untuk centeringnya mungkin lebih lama, artinya meditasinya lebih lama supaya lebih tenang, karena dia kalau tenang, rileks, maka hormon-hormon stresnya akan berkurang. Kemudian fokus juga pada organ-organ reproduksi, di mana itu kita fokus gerakan ada di pinggang ke bawah untuk area-area panggul. Sehingga ketika area panggul itu kita gerakkan, maka sirkulasi darah di area situ menjadi lebih baik. Yoga infertilitas itu sebetulnya tidak secara langsung mempengaruhi hormonal, tetapi dia secara langsung mempengaruhi tingkat stres dari seseorang. Karena dengan beryoga kita latihan nafas, kita latihan untuk meditasi, maka kita menjadi lebih tenang. Ketika kita tenang, maka hormon kortisol kita itu akan turun, sehingga hormon-hormon yang lain itu menjadi bagus, menjadi balance. Stres hubungannya dengan infertility sangat erat ya. Kenapa? Karena ketika kita stres, tubuh kita stres ataupun pikiran kita yang stres, maka hormon yang keluar di dalam tubuh kita yang dominan adalah hormon kortisol. Ketika hormon kortisol ini keluar, maka hormon-hormon yang lain itu akan kalah, menjadi kacau. Dan kalau ya hormon-hormon reproduksi ini menjadi kacau, maka timbullah masalah, apakah dia menstruasinya tidak teratur, atau mungkin menstruasinya menjadi lebih sering, bahkan bisa juga terjadi AMH yang turun. Yoga infertility, seperti definisi dari infertilitas, harusnya lebih dari 1 tahun. Atau sudah mencapai usia 1 tahun perkawinan, kemudian belum memiliki anak. Tapi sebetulnya menjaga kesehatan reproduksi itu harusnya sudah dilakukan sejak awal. Kita mulai aware dengan kesehatan reproduksi kita. Kalau kita berolahraga itu harusnya rutin, minimal seminggu 2-3 kali. Begitu juga dengan saat kita beryoga. Sebaiknya saat kita beryoga, kita melakukannya juga 2-3 kali dalam seminggu. Jadi dalam satu sesi yoga itu normal adalah minimal 40 menit. Bisa kita lakukan sampai dengan 90 menit. Dan di dalam kita satu sesi beryoga itu kita ada 6 sequencing. Sequencing yang pertama centering, kedua pranayama, ketiga warming up, yang keempat ada surya namaskar, yang kelima asanas-asanas, dan yang keenam savasana. Yoga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tetapi buat Anda yang pemula, sebaiknya Anda ikut kelas terlebih dahulu, kelas dengan banyak orang supaya Anda tahu basic cara melakukan gerakannya. Supaya apa? Supaya Anda tidak cedera. Itu saran saya. Tapi kalau memang kondisinya tidak bisa, tidak memungkinkan, maka Anda bisa mencari banyak gerakan-gerakan yoga yang ada di channel-channel YouTube, dan itu bisa Anda lakukan asalkan Anda cari yang untuk pemula lebih dahulu. Yoga Promil untuk pemula itu sebaiknya Anda benar-benar lakukan secara berhati-hati sesuai dengan kemampuan Anda. Sedikit demi sedikit Anda tambah gerakannya untuk lebih lentur lagi. Jadi Anda cari yang standar-standar dulu, baru kemudian Anda mencoba hal-hal yang mungkin lebih sulit. Seorang yang sedang melakukan program hamil sebaiknya melakukan healthy lifestyle. Jadi melakukan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat yang pertama adalah menjaga pola makan. Ya, diet itu bukan tidak makan. Jadi memilih makanan yang
baik buat tubuh kita. Makanan yang sehat untuk tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus istirahat yang cukup. Kenapa? Karena pada saat Anda istirahat, terjadi regenerasi sel di dalam tubuh kita. Sehingga sel telurnya juga sel yang sehat, sel sperma juga sel yang sehat. Yang ketiga, Anda harus berolahraga. Itu penting sekali. Bagaimana kita berolahraga? Karena akan meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan sirkulasi energi yang mengalir di seluruh tubuh kita. Yang keempat, manajemen stres. Oke, akhir kata, saya Dr. Astri. Tetap menjaga pola hidup Anda menjadi pola hidup yang baik dan semoga apa yang Anda upayakan bisa membuahkan hasil. Semangat!